Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, sebagaimana tercantum dalam Quran Surah Al-Ma'idah surah ke-5 ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 105 dan hadis terkait. Mari kita pelajari dan simak baik-baik agar dapat memahami pesan-pesan mulia yang terkandung di dalamnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastamikul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Untuk berlomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut secara tegas memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan umatnya untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Hal ini sesuai dengan hadir berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali salihati fasatakunu fitanun kakita'il laylil muslimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan
wa yusbihu kafirun yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal solih, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita di mana ada seorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim. Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan, yaitu dengan cara 6M. 1. Mengawali dengan basmalah. 2. Melakukan dengan penuh semangat. 3. Menjaga konsistensi. 4. Mempelajari ilmu yang terkait. 5. Membiasakan bekerja sama. 6. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Adapun manfaat dari perilaku kompetisi dalam kebaikan adalah 1. Memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjadi manusia yang bermanfaat. 3. Mempercepat penyelesaian pekerjaan. 4. Termotivasi untuk menjadi lebih baik. 5. Menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. 6. Mempererat hubungan antar sesama. Etos kerja dapat diartikan sebagai pandangan bagaimana melakukan kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil atau mencapai kesuksesan. Islam mendidik pengikutnya agar cinta bekerja seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Islam memandang bahwa bekerja adalah sebagian dari kewajiban dalam kehidupan. Islam membenci pengangguran, kemalasan, dan kebodohan karena dapat mematikan kemampuan fisik dan berpikir manusia. Rasulullah bersabda, "Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang duduk-duduk dengan mencari karunia Allah sambil berdoa, 'Ya Allah, limpahkanlah karunia kepadaku,' padahal ia mengetahui bahwa langit tidak pernah menurunkan hujan emas dan perak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan banyak literatur yang memerintahkan seseorang muslim untuk bekerja dalam rangka memenuhi dan melengkapi kebutuhan duniawinya. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya untuk bekerja termaktub dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya Bahman Febrian akan membacakan surat At-Taubah ayat 105. Dengarkan baik-baik dan simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Terima kasih. Quran Surah At-Taubah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. An Abi Abdillah Az-Zubair Abu Awam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la ayyakhuza ahadakum ahbaluhu summa ya'tiyal jabala fayatiya bihuzmatin min hatabin ala zahrihi fayanabi'aha fayukaffallahu biha wajahu khairun lahu min ayyas alan nas a'tauhu au mana'uhu. Rahul Bukhari. Artinya, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan kehidupannya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sama manusia baik mereka memberi ataupun tidak memberinya. Hadis riwayat Bukhari.